Dan bagaimana kabar warga negara Indonesia yang saat ini berada di Lebanon? Kita sudah terhubung dengan Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia Lebanon, Hamzah As-Sudi Lubis. Selamat siang waktu Indonesia, Mas Hamzah. Siang waktu Indonesia dan pagi waktu Lebanon. Baik. Mas Hamzah, kalau boleh tahu tempat tinggal Mas Hamzah saat ini dengan pusat ledakan yang terjadi kemarin ini berapa kilometer jaraknya? Jarak tempat kita tinggal itu kurang lebih 5 km dari pusat ledakan seperti itu. Mungkin bisa diceritakan kembali detik-detik kejadian tersebut, apa yang Mas Hamzah rasakan dan alami saat itu? Ketika awal kejadian itu tepat pukul 18:02 waktu di sini waktu Lebanon atau mungkin jam 10 malam waktu Indonesia. Jadi ketika ledakan terjadi, kebetulan kita ini ada namanya Sekretariat PP Lebanon, tempat perkumpulan mahasiswa ataupun kantor mahasiswa di Lebanon. Ketika ledakan itu berlangsung, kita rasa itu seperti gempa. Gempa yang kurang lebih sampai 10 detik itu berlangsung. Jadi ketika gempa itu awalnya kita rasakan itu gempa itu berlangsung, kita langsung turun ke bawah. Nah, ketika kita turun ke bawah, ternyata itu orang lokal sudah huru-hara. Dan juga kaca rumah dan juga lokasi kejadian di depan sekretariat kita itu pun sudah banyak yang dinding yang retak seperti itu. Dan juga ketika kita sudah turun, kemudian ada orang lokal yang mengingatkan kita, jangan turun, kalian naik ke atas, karena ini bukan gempa, karena ini lebih pada ledakan. Nah, ini ditakutkan nanti bakal ada ledakan menyusul seperti itu. Baik, kalau saat ini kondisi terkini di Beirut sendiri bagaimana? Kondisi terkini di Beirut memang pemerintah yang kita dapat info dari berita dan juga dari KBRI Beirut, pemerintah menetapkan state of emergency selama kurang lebih 2 minggu. Jadi memang rakyat setempat di Beirut ini, di kota Beirut ini, itu tidak boleh keluar dari tempatnya masing-masing, apalagi yang tinggal di radius 1-2 km di lokasi kejadian seperti itu. Baik, selama masa darurat ini bagaimana terkait dengan pemenuhan kebutuhan logistik seperti makan begitu? Apakah ada bantuan dari pemerintah setempat? Untuk makanan logistik sepertinya bahkan dari COVID-19 itu memang Lebanon sudah terkena dampak ekonomi yang sangat serius, dan juga untuk bantuan logistik sepertinya itu masih baru dapat dari Palang Merah Lebanon, dan juga mungkin ada beberapa dari muslimin kita bacanya ataupun donatur dari pemerintah Lebanon yang menyampaikan kepada masyarakat setempat yang memang benar-benar terkena dampak di sekitar area lokasi ledakan tersebut. Baik, Mas Hamzah, satu warga negara Indonesia yang bekerja di Lebanon juga menjadi korban. Apakah Anda mengetahui bagaimana kondisinya saat ini? Kondisi yang saya dapat kabar dari KBRI Beirut dan juga dapat dari website KBRI Beirut, sampai saat ini WNI yang terkena dampaknya, terkena ledakan tersebut, itu memang hanya luka kecil, luka ringan, dan juga itu sudah KBRI bantu sampai pada titik sudah kembali ke apartemen dan juga sudah sehat walafiat seperti itu. Baik, kalau untuk dari KBRI setempat, adakah imbauan yang diberikan kepada WNI atau menyediakan safe house untuk WNI kita di sana? Untuk KBRI memang masih statusnya hanya sekedar imbauan, karena memang teman-teman yang saya pegang ini adalah mahasiswa kita tersebar di 6 kampus, dan juga satu dari yang ada di Beirut, kebetulan yang paling dekat jaraknya itu, ini bukan kampus ya, tapi lebih kepada apartemen kita, rumah mahasiswa, itu yang paling dekat dengan lokasi tempat tersebut. Untuk KBRI mungkin hanya masih surat himbauan saja, gitu. Untuk kedepannya, kalau memanglah ada nanti kedepannya ada situasi yang darurat, saya rasa KBRI akan lebih membantu lagi seperti itu. Baik, banyaknya korban yang terjadi akibat ledakan tersebut tentunya membuat rumah sakit di Beirut ini kewalahan. Lalu bagaimana penanganan untuk korban-korban lukanya? Untuk yang saya dapat juga kabar dari berita itu kebanyakan memang rumah sakit di Beirut ini sudah kewalahan, tidak sanggup menampung 4.000 lebih korban. Sampai saat ini Kementerian Kesehatan sudah menyampaikan bahwasanya
sudah terdapat 78 korban jiwa dan juga ada 4.000 orang lebih luka-luka seperti itu. Dan juga untuk rumah sakit di Beirut, itu yang kita dapat infonya, ketika sudah tidak ada tempat lagi, itu dialokasikan ke kota lain, seperti kota Tripoli, kota di Beka, dan lain sebagainya seperti itu. Baik, bagaimana koordinasi Mas Hamzah dengan anggota PPI lainnya di masa darurat seperti ini, Mas? Alhamdulillah kita mengumpulkan, kita sudah ada grup, WhatsApp grup, jadi kita terus berkomunikasi dengan teman-teman mahasiswa. Ketika ledakan itu berlangsung, langsung kita tanggap untuk mengumpulkan data-data mahasiswa, di mana lokasi mereka dan juga bagaimana keadaan mereka. Sampai saat ini tercatat dari 78 mahasiswa yang tercatat sebelumnya, dan itu sampai sekarang ada 65 mahasiswa yang masih di sini dan yang sisanya itu sudah kembali ke Indonesia gitu sebelum ada ledakan ini. Baik, terima kasih Mas Hamzah atas informasi dan juga waktunya bergabung di Anyus Siang. Tetap jaga keselamatan dan semoga tetap aman. Salam juga buat teman-teman PPI lainnya di sana. Pemirsa, puluhan pedagang kaki lima panik saat dirazia petugas Satpol PP. Informasi selengkapnya hadir usai jeda, tetaplah di Anyus Siang.